Kalau ada, mana ada. Tapi kami mendengar Pak Kadis bisa bahasa Inggris juga. Kalau untuk bahasa Inggrisnya, saya juga masih sambil belajar kembali. Nah, ini ya satu yang saya sampaikan. Kita itu hari ini era milenialnya sudah generasi Gen Z gitu ya. Gen Z. Jadi saya sampaikan melalui podcast kita, ketika kita belajar hari ini seolah-olah itu tidak penting, tidak penting. Nah, hari ini penguasaan bahasa asing itu harus kita miliki. Siapa bilang kita tidak mampu, tetapi akan mampu apabila belajar, dan mungkin belajarnya juga banyak. Hari ini saya melihat rekan-rekan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, para pelaku usaha itu ternyata sudah mahir. Mahir ya. Mereka mahirnya otodidak. Otodidaknya sambil mereka melakukan promosinya, mereka menjadi tour guide-nya. Betul. Nah, saya sendiri menyesal. Kenapa menyesal? Kenapa saya tidak ikuti pelajaran bahasa Inggris ya pada saat waktu sekolah dulu dengan baik. Nah, hari ini menyesalnya. Tetapi kata penyesalan itu ternyata hari ini juga mungkin saya juga harus belajar kembali. Tapi mau di launching Pak Kadis ya? Kampung Inggris ini? Nah, ini dia. Ini yang sangat menarik sekali. Nah, ini mungkin nanti dalam waktu dekat Kabupaten Aceh Tengah akan memiliki Kampung Inggris. Nah, inilah mungkin saya juga nanti menjadi sebagai salah satu siswanya ya, siswa di Kampung Inggris itu. Objek wisata atau gimana Pak Kadis? Atau memang ke situ kita harus bahasa Inggris? Nah, ini sudah berbicara pengembangan. Pengembangan. Jadi bukan berarti kita itu harus berbahasa Inggris, tetapi membiasakan. Bagaimana kita menerima. Tadi kan sudah saya sampaikan, menyambung kepada promosi. Promosi, kemudian mempromosikan itu dengan bahasa tanpa meninggalkan bahasa daerah ya. Saya tidak mau nanti disebutkan bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ini menghilangkan adat istiadat atau bahasa daerahnya. Betul. Kenapa? Kita itu sektor pariwisata. Jadi disampaikan penguasaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sebagai bahasa yang secara umum lah untuk wisatawan mancanegara. Nah, hal ini dibentuknya Kampung Inggris ini bukan berarti di kampung itu harus bahasa Inggris. Tetapi mau belajar, Kemudian salah satu Kampung Inggris di sini Kabupaten Aceh Tengah ini desanya disebut kampung ya. Kampung Inggris ini nanti di sini ada mungkin ya kita bisa belajar di alam atau di ruangan langsung ke conversation. Conversation ini mungkin tatap muka langsung, bahasa sehari-hari. Alhamdulillah salah satu destinasi wisata itu pintu masuknya di Kampung Timangan Gading. Di situ pintu masuk. Nah, tidak menutup kemungkinan kampung-kampung yang lainnya juga harus mengikuti. Kenapa? Seluruh kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini melalui 14 kecamatan memiliki ciri khas masing-masing untuk dipromosikan menjadi sektor wisata. Nah, Natural Park salah satunya di daerah Timangan Gading. Kebayakan. Pintu masuk ke Danau Laut Tawar, Timangan Gading. Mudah-mudahan di pemerintahan ke depan yang ini kita nanti Timangan Gading ini menjadi salah satu kampung Inggris. Bukan hanya wisatanya, tetapi masyarakat Aceh Tengah ini yang generasinya mau belajar itu di Timangan Gading. Ini yang itu nanti akan menjadi pusat ekonomi kreatif juga. Iya, arahnya ke sana. Karena bukan belajar bahasa Inggrisnya saja yang kita ini, pengembangan ekonomi kreatifnya. Kemudian kita sudah memiliki Kampung Kerawang. Kampung Kerawang. Nah, disinilah kita lahirkan kembali, kita cetuskan kembali Kampung Inggris ini. Bukan hanya kampung itu yang diberikan edukasi tentang baik itu pengembangan ekonomi kreatifnya dengan berbahasa Inggris, tetapi disinilah cikal bakal bagaimana kita menerima para wisatawan
mancanegara Mancanegara. untuk dapat kita seperti di Bali. Di Bali itu mereka semua masyarakat yang kecil-kecil saja, anak-anak sudah paham. Iya. Jangan sampai kita tidak memahami seperti yang saya sampaikan. Jangan menyesal nanti kemudian. Ini yang sangat alhamdulillah Bapak Bupati melalui Dinas Pariwisata memberikan kepercayaan kepada Dinas Pariwisata untuk mendukung atau mendampingi Iya. Kampung Timbangan Gading untuk menjadi kampung Inggris. Inggris. Itu SDM-nya gimana Pak Kadis? SDM nanti? Nah, SDM-nya dari kita atau dari kita, dari orang karena Aceh Tengah? pengembangan orang Aceh Tengah. Yang kita utamakan adalah orang dari kampung itu sendiri. Orang dari kampung itu sendiri, kemudian bekerja sama dengan apakah itu dari sektor pendidikan. Iya. Dan di sini bukan Dinas Pariwisata saja yang Yang berperan. tentunya Dinas Pendidikan ya, Iya. kemudian yang vertikalnya yaitu mungkin di MPU ya, karena adat istiadat juga. Jangan nanti seolah-olah kita mau merubah pola pikir, bukan, tetapi bagaimana menghadapi perubahan-perubahan ke depannya. Kita itu Kabupaten Aceh Tengah, kabupaten atau kota wisata yang sudah mulai berkembang. Betul. Dan di Kampung Timbangan Gading itu pasti banyak anak muda nih Pak Kadis. Nah, ini Iya dia. kan? Ya, benar. Itu kita berharap mereka bukan hanya jadi penonton tapi menjadi pelaku utama. Pelaku utama. Dan itu akan diakomodir Pak Kadis. Iya. Alhamdulillah nanti ke depannya dalam program yang kita buat ini launchingnya dulu kita launching untuk penetapan sebagai kampung Inggris. Kemudian tahun depan di 2026 kita sudah mendampingi, Dinas Pariwisata pun mendampingi dengan beberapa narasumber, narasumber yaitu untuk pembelajaran, tahapan pembelajaran nanti berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Di sini kan banyak guru-guru ya, guru-guru ataupun dari sekolah-sekolah yang ada, bagaimana nih untuk ditempatkan atau memberikan mata pelajaran conversation ya, bukan berarti kita apa, karena hari ini bahasa Inggris tidak perlu dengan rumus-rumusnya itu, tetapi langsung conversation, Iya. langsung apa nih yang mau kita tuju, Betul. memberikan edukasi terhadap ekonomi kreatifnya untuk pengembangan sektor wisata alam yang ada, atau hanya kepada adat istiadatnya, itu juga yang harus kita Iya. terapkan. Dan itu kapan Pak Kadis launching? Launching, Apakah tahun ini? insya Allah itu akan di launching setelah kita pulang dari Kalimantan. Kalimantan. Siap. Dan Bapak Bupati sudah menyampaikan melalui Dinas Pariwisata akan di launching, insya Allah tidak ada perubahan jadwal, itu di tanggal 22 hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Berarti semua sudah siap. Sudah clear. Terus itu apa jangka pendek yang akan dicapai? Untuk jangka pendeknya. Nah, ini untuk jangka pendeknya kita akan outputnya ya. Iya. Outputnya itu setelah launching kita akan melihat dalam beberapa bulan untuk ini, apalagi mau menghadapi tahun baru. Tahun baru ya. Otomatis kita ini sudah pasti full ini untuk kunjungan. Nah, ini dulu yang akan kita dukung, yaitu karena dilakukan oleh ya pemuda yang ada di Kampung Timbangan Gading. Alhamdulillah kami sudah melakukan koordinasi, ada yang dapat menguasai bahasa Inggrisnya sebagai narasumber utama nantinya kepada masyarakat sekitar dulu lah yang untuk diberikan pemahaman. Nah, ini untuk langkah awal ini kita akan melihat apa yang akan difokuskan oleh Kampung Timbangan Gading ini. Apakah hanya untuk kolaborasi cukup untuk mereka atau untuk pengembangan desa yang ada di sekitar. Ini yang akan kita outputnya itu yang kita harapkan dalam beberapa bulan ini setelah launching. Setelah launching itu minimal ya conversationnya sedikit sudah walaupun bagus, tidak ya. Tapi berani. Ya. Ketika kita berani untuk mengungkapkan dengan bahasa Inggris, itu akan menjadi mereka juga pasti paham ini kita untuk belajar. Dan masyarakatnya sudah menerima itu di Timbangan Gading itu? Mereka sudah welcome atau? Alhamdulillah untuk beberapa bulan ke belakang kita koordinasi, mereka sudah welcome dan justru mereka sudah mempunyai program ke depannya, makanya Timbangan Gading ini menjadi salah satu kampung yang
pertama yang akan kita launching. Kalau tidak salah di Indonesia ada kampung Inggris di Pare, Kediri ya? Ya, Kediri. Di Pare, Kediri. Artinya tidak jauh dari situ lah Pak Kadis. Ya, minimal ya seperti itu. Tapi dalam hal ini sebenarnya tujuan utama adalah kepada diri kita dulu untuk Kabupaten Aceh Tengahnya. Apabila harapan dari kami, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pariwisata, harapannya adalah orang lain yang datang untuk memang untuk diasramakan lah istilahnya di Kampung Timang Gading ini untuk belajar bahasa Inggris seperti di Pare. Nah, di Aceh ada juga tuh di Banda Aceh, ada juga kalau tidak salah di kampung apa saya lupa tuh di Kampung Nusa kalau tidak salah itu ada juga. Ada juga. Nah, kenapa jangan hanya launching tetapi tidak dijalankan? Ini yang saya sampaikan kepada pelaku utamanya lah, pelaku utama ini penggagas. Saya sampaikan kepada penggagasnya ini. Jangan sampai ini hanya launching. Kalau hanya launching, untuk apa kita launching? Seharusnya kita launching itu pada saat kita sudah memahami. Nah, ini tidak, ternyata kemauannya cukup besar, jangan hanya launching. Tetapi, oh ini sudah kita tunjukkan kepada masyarakat setelah launching, inilah hasil yang sudah kami dapatkan. Pemerintah Kabupaten Aceh tentu sudah siap itu Pak Kadis. Apakah ada pengembangan infrastruktur atau segala macam? Kalau untuk atau memang hanya seperti itu saja? Kalau untuk pengembangan infrastrukturnya salah satunya mungkin dari jalannya ya, jalan aksesnya. Dan kemudian selain akses itu, kalau untuk pembangunannya mungkin infrastrukturnya adalah masalah tempat ya. Tempatnya saya sampaikan tadi, makanya di kampung kita harus lakukan kolaborasi melalui pemerintahan kampungnya sendiri yang sudah mandiri. Kemudian ini beberapa dinas akan mendampingi terus. Nah, apabila memang memungkinkan, mudah-mudahan menjadi ikon lah terhadap kampung itu, pasti bantuan lainnya akan diberikan. Berarti di Timangan Gading itu menjadi tempat transitnya begitu Pak Kadis ya? Ya, transitnya para turis-turis yang pelancong-pelancong gitu ya. Tujuan kita itu. Tujuannya itu. Nanti ketika mereka transit keluar dari sana mereka sudah sesuai dengan adat dan syariat gitu. Iya, benar. Artinya tidak serampangan kemana saja gitu. Karena hari ini begini. Hari ini jangan kita berpikir bahwasanya wisata itu berkembang dengan sendirinya. Tetapi apabila kita pun tidak mendampingi, akhirnya wisata yang berkembang itu bisa mengecilkan daerah kita sendiri. Karena kita sudah meninggalkan apa yang semestinya dilakukan untuk daerah kita, yaitu menjaga adat istiadat. Dan jangan sampai memberitahu hal yang tidak tahu, kita anggap tahu, kita sampaikan kepada pengunjung mancanegara. Ya contohnya mungkin danau, cerita danaunya lain. Cerita budayanya pun lain. Betul. Nah ini yang menjadi ini aktor utama lah nanti Timangan Gading. Ya, itu dilibatkan Pok Darwis juga Pak Kadis? Ini untuk Pok Darwis. Untuk Pok Darwis kita dapat melihat sebenarnya Pok Darwis itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan, dibentuk. Dibentuk. Sekaligus nanti kita akan membentuk Pok Darwis di beberapa kecamatan. Yang kalau bisa 14 kecamatan itu setiap desanya memang memiliki Pok Darwis. Bintang nanti akan kita launching juga, sekaligus pengukuhan untuk Pok Darwis, kelompok sadar wisata yang ada di Kecamatan Bintang dan sekitarnya. Kenapa saya katakan demikian? Mempunyai badan hukum, mempunyai objek pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap objek wisata yang ada. Tidak menghilangkan adat istiadatnya. Kemudian menjaga kelestarian alam yang ada, itu tugas Pok Darwis. Tugas kita bersama, tetapi melalui Pok Darwis. Tapi mereka adalah ujung tombak pariwisata di desa. Bagaimana Pak Kadis menilai selama ini Pok Darwis itu? Nah ini hal yang sangat menarik nih, pertanyaan yang sangat menarik. Ini ada beberapa Pok Darwis yang sudah jalan beberapa tahun ke belakang. Kami sudah melihat, bukan menilai, tetapi melihat, berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang dikelola oleh Pok Darwis. Ada Pok Darwis yang sudah mulai berkembang. Ada Pok Darwis yang
stagnan. Ada yang mati suri juga. Ada yang mati suri. Ini yang saya sampaikan. Nah, saya sampaikan melalui podcast ini. Pok Darwis itu adalah modal utama. Iya. Modal utama. Jadi sebenarnya kita kembali ke diri kita dulu. Berpikir sehat. Jangan dulu berpikir tentang keuntungannya. Iya. Tetapi bagaimana manajemennya dulu. Manajemennya ini dulu. Kelompok sadar wisata yang memberikan keuntungan untuk kelompok itu sendiri. Kemudian pasti keuntungan untuk pribadi masing-masing. Yaitu masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, di Kecamatan Bintang sudah ada Pok Darwis. Kenapa Pok Darwis yang ada di Bortelege bisa Betul. berkembang? Kemudian BUMK-nya bisa berkembang. Berarti sehat dari manajemennya. Kenapa misalnya yang di Bintang bukan berarti kita katakan tidak berkembang. Wisata yang ada di Pantimenye. Pantimenye itu dikelola oleh Pok Darwis. Iya. Nah, sekarang melalui Pok Darwis ini, melalui podcast ini saya sampaikan itu tadi hambatan. Hambatan kembali ke hambatan apa? Kita berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Iya. Apa mau kemana kita, mau mendapatkan apa kita. Berarti kolaborasinya kita sudah melihat, oh bagian ini bagian perparkiran ya, bagian tentang mendampingi ya, dan jangan cuek terhadap para pengunjung. Terkadang masyarakat kita sendiri, saya sendiri mungkin tidak tahu yang datang ini ke dinas ini siapa sebenarnya nih. Iya. Kita tidak tahu. Ternyata mereka orang yang mempromosikan wisata kita. Kita tidak welcome. Iya. Begitu ambil tiket ya biarkan masuk, tidak kita berikan edukasi ini. Betul. Pelayanan. Ya, pelayanan yang paling penting. Dan Dinas Pariwisata berhak membekukan Pok Darwis. Kalau untuk membekukan sebenarnya untuk mencabut SK-nya itu mungkin ada beberapa, kan di SK-kan oleh Bupati. SK kan Bupati ya. Oh ya. Bupati. Jadi mungkin kita akan menyampaikan, ini bukan mungkin tetapi akan melalui Dinas Pariwisata, melalui beberapa stakeholder yang ada nantinya, kami akan lakukan uji kembali. Uji kembali Pok Darwis yang mana yang berkembang, Pok Darwis yang mana yang seperti mati suri tadi. Mati suri ya. Mati suri, orangnya SK-nya ada, orangnya Entah kemana. tak kemana. Jadi ini yang mau apa sebenarnya yang apa. Jadi kita akan berikan melalui administrasi dulu. Mengapa? Kemudian ternyata itu tadi, apa kata masyarakatnya pada saat kita berkunjung? Pemerintah tidak hadir. Pemerintah tidak pernah hadir. Saat kami maju, kalian datang. Pada saat kami memulai, kalian tadi mana? Nah hari ini itu dulu pola pikir itu dulu kita satukan dulu persepsi. Biasanya kami menilai Pak Kadis, Pok Darwis itu ketika mereka baru menerima SK sangat semangat gitu. Oh ya. Nah beberapa bulan dari situ mereka kurang produktif. Ada tips gitu tidak Pak Kadis untuk mereka ini? Ini dia hal yang sangat menarik yang saya sampaikan. Kita akan membuat satu perjanjian. Oh ada perjanjian. Perjanjian bahwasannya beberapa bulan seperti usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Usaha itu dilakukan tahun pertama, terkadang pada saat pertama menggebu-gebu nih. Seperti yang disampaikan tadi, wah ini sangat semangat Pok Darwis harus dibentuk, kalau tidak dibentuk ini tidak maju pengembangan. Betul. Ini yang akan kita berikan penilaian Pok Darwis itu. Jadi kita akan berikan tahapan ya, tahapan pembinaan dan pendampingan. Melalui Dinas Pariwisata kami berjanji bahwasanya akan mendampingi Pok Darwis yang ada. Berarti akan mendampingi. Siap. Apakah mereka ada insentif Pak Kadis, pelatihan supaya lebih produktif itu? Nah ini dia yang saya sampaikan pendampingan tadi. Oh itu di situnya. Di tahun 2026 setelah kita kukuhkan kembali Pok Darwis yang ada, Dinas Pariwisata itu akan lebih fokus kepada para pelaku usaha yang Pok Darwis dan para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kepada pelaku usaha ini, jangan nanti Pok Darwis yang kita berikan hari ini pelatihan, tahun depannya tidak lagi. Kenapa? Dia apa hasil pelatihan ini
Ya, itu yang kita kembangkan. Apa hasilnya yang di tahun depan. Ya. Dia tetap dengan orang yang sama, bukan berarti berbeda. Itu pola yang harus dirubah. Iya. Mindset itu harus dirubah. Jangan nanti masyarakat yang lain pun kenapa mereka saja. Bukan itunya. Kita akan memiliki apa hasil dari pelatihan kemarin. Iya, betul. Itu harus. Karena kemarin Dinas Pariwisata melalui ekonomi kreatif, bidang ekonomi kreatif ada melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha digital. Digital. Nah, nanti tahun depan itu juga akan kita dampingi lagi. Kita lakukan lagi dengan orang yang sama dulu. Iya. Jangan belum berhasil sudah ditinggal. Ditinggal. Nah, ini Berarti Pok Darwis tadi itu dinolkan Pak Garis? Dinolkan, dikukuhkan ulang, atau memang baru atau bagaimana? ada yang baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Itu serentak semua? Iya, serentak. Semua serentak sekali kuku. Ada beberapa yang sudah melengkapi persyaratan. Tentunya ada beberapa persyaratan, yaitu kami sudah menyampaikan ke beberapa kecamatan yang ada di sekitar danau dan sekitar sektor wisata yang hanya melengkapi persyaratan hanya beberapa Pok Darwis. Itu saja dulu yang kita kukuhkan secara serentak. Tentu Pok Darwis ini juga harus bersinergi dengan pelaku UMKM. Sudah pasti. Kami ada bisikan kadang-kadang ribut nih Pok Darwis dengan pelaku UMKM gitu. Ini gimana Pak Garis? Itu yang saya sampaikan tadi. Ya. Kita sudah melihat Pok Darwis, kami ini kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata namanya sudah, Pok Darwis ini kan kelompok yang sadar tentang wisata. Nah, dalam wisata ini ada UMKM-nya, ada ekonomi kreatifnya. Betul. Bukan berarti karena tidak masuk ke dalam kelompok sadar wisatanya itu mereka tidak boleh mengembangkan sektor usaha yang ada di sekitar mereka. Itu salah besar. Betul. Itu salah besar. Nah, yang kita maksud dengan adanya Pok Darwis ini, dia itulah sebagai promotor untuk mempromosikan ekonomi kreatif yang ada di sekitar. Ajaklah mereka berkolaborasi. Betul. Bukan berarti mereka karena mereka ada, ini Pok Darwis ini tidak bermanfaat. Pok Darwis ini ya anggap saja orang tuanya. Ya, betul. Ini yang paling sering terjadi. Nah, kenapa pelaku UMKM-nya pun yang ada di sekitar berkolaborasilah dengan Pok Darwis. Nah, satu yang saya sampaikan, Pok Darwis yang ada berpikirlah untuk menyehatkan manajemennya. Nah, ini jangan manajemen ilmu yang ilmu hitam. Kalau ilmu hitam kita bilang bukan berarti tidak mendapatkan hasil. Betul. Kita dapatkan hasil yang mana korporasi kepada pemerintah daerah, yang mana keuntungan untuk Pok Darwis sendiri. Iya. Itu mekanismenya gimana Pak Kadis? Pok Darwis yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata, feedback ke Dinas Pariwisatanya apa? Kalau feedbacknya untuk Dinas Pariwisatanya sebenarnya atau ke daerah gitu? Ke daerah secara umumnya adalah binaan sebenarnya. Binaan. Bukan binaan pariwisata saja, binaan UMKM, koperasi, binaan perdagangan, Dinas Perdagangan, dan binaan juga dari Dinas Pendidikan melalui kebudayaan. Iya, betul. Nah, kolaborasi inilah yang kami ciptakan hari ini. Bukan pariwisata saja yang bertanggung jawab terhadap Pok Darwis. Kita bersama untuk mengembangkan, untuk menyehatkan Pok Darwis yang ada. Nah, tadi mungkin feedbacknya ya. Feedbacknya itu mungkin pengelolaan salah satu sektor wisata yang dikelola oleh Pok Darwis di Kabupaten Aceh Tengah, yaitu di Panti Menye. Panti Menye. Itu korporasi yaitu bagi hasilnya kepada pemerintah daerah melalui PAD. PAD mungkin dari tiket masuk ya. Tiket masuk, korporasinya pun persentasenya itu saya lupa persentasenya itu kecil kok. Bukan besar terhadap pemerintah ini, tidak besar mengambilnya. Nah, makanya saya bilang tadi perlu kejujuran. Mau bekerja. Kalau bahasa kita nih, kalau sudah bahasa gayunya iki ngehek pasti ada hak. Nah, tapi bukan berarti hak perorangan, tetapi hak daripada Pok Darwis itu untuk kelompok sadar wisata itu. Makanya saya bilang manajemennya dulu sehatkan. Kemudian dalam Pok Darwis sendiri sudah benarkah mereka untuk mengedukasi
apa yang seharusnya mereka. Jangan nanti kita datang, pada saat pengunjung datang, hidup musiknya kencang-kencang, ternyata itu tidak nyaman. Nah, itu salah satu. Maksudnya contoh yang kecilnya lah. Betul. Kemudian dari segi manajemen, tiket yang proporsinya berapa, kita sampaikan. Nah, jangan seperti di era digital ini. Ada kemarin juga di Aceh Tengah itu seolah-olah sudah mahal. Mahal tiket Teriak di medsos gitu ya. Kita dudukkan dulu apa sebenarnya. Memang dia bukan tempat wisata mungkin. Tempat penginapan. Ya mungkin mempunyai persyaratan tertentu. Bukan berarti dia salah, tidak salah. Mereka membangun. Nah, sekarang kita pemerintah melalui dinas pariwisata dan dinas yang lainnya, bagaimana pendekatan terhadap para pelaku itu. Iya, betul. Dan itu kadang-kadang kita dengar akhir-akhir ini Pak Kadis, pariwisata di Aceh Tengah mahal yang pertama. Betul. Yang kedua, pungutan liar itu. Dan itu terjadi ketika hari-hari besar. Itu kenapa bisa terjadi Pak Kadis? Makanya saya bilang tadi, kita kembali ke kesadaran kita. Jangan orang hanya datang satu kali, kita mendapatkan keuntungan yang besar, tidak kembali lagi. Seperti tetesan air. Kita satu wadah ini tetesan, airnya akan penuh. Tidak berhenti. Nah, tidak berhenti, kan gitu. Nah di sini, kenapa? Makanya saya sampaikan dengan melalui Pok Darwis yang ada ini. Inilah gunanya Pok Darwis. Pada saat kunjungan wisata, apalagi kita ini harus bersiap. Ini sudah mulai bersiap nih kita. Awal bulan Desember itu sudah pasti mulai ada kunjungan wisatawan. Selain itu hari-hari ini ke belakang mungkin pelatihan lah dari daerah lain. Nah, ini terjadi akibat itu tadi, tidak adanya pembinaan mungkin dari pemerintah melalui dinas tertentu. Kami juga nih, Dinas Pariwisata menyadari beberapa hari atau beberapa bulan ke belakang, kami sendiri belum sempat hadir kepada sektor yang ada. Nah inilah makanya melalui Pak Bupati, melalui Dinas Pariwisata menyampaikan, ini Dinas Pariwisata harus ekstra untuk membina pariwisata, karena ini wajahnya kabupaten. Ada beberapa contoh itu tadi, pada saat kami melihat jumlah pengunjung saja kita mungkin pastinya tidak tahu. Tidak tahu ya, per tahunnya gitu ya? Ya, itu tidak tahu, jangan hanya menebak-nebak. Mungkin mereka berkunjung cuma lewat, kan gitu. Jadi, tidak meninggalkan nilai perekonomian yang baik. Nah, kenapa terjadi pungli? Kenapa terjadi hal-hal yang di luar kendali lah? Tidak ada penyampaian edukasi. Komunikasi kurang. Itu dia. Kami sendiri menyadari mungkin kurangnya SDM kami. Mudah-mudahan kami juga berbenah. Dinas pariwisata itu berbenah. Apabila masyarakatnya menerima, kami juga menerima. Apa yang tidak diketahui masyarakat, ayo kami welcome. Hari ini Dinas Pariwisata welcome. Untuk apakah itu melalui media sosial Dinas Pariwisata atau secara pribadi melalui akun saya sendiri, itu silahkan bisa sampaikan. Bisa lapor apa saja mengenai tentang wisata. Nanti kami akan akan membagi waktu, akan memberikan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang diinginkan masyarakat. Bukan berarti keinginan itu selalu harus dipenuhi, tetapi bagaimana memberikan jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pak Kadis, itu kan banyak objek wisata. Terus Pok Darwisnya hanya Bintang saja yang saat ini dibina dinas? Tidak. Semua sudah ada? Semua sebenarnya sudah ada. Nah itu tadi, penyampaian kepada mereka apa sih sebenarnya yang harus dilengkapi untuk membentuk Pok Darwis. Dan itu wajib? Saya pikir wajib. Kita kan kota wisata. Kita ini kota wisata. Bukan hanya feedback saja ya, dan itu wajib ya? Wajib. Nah, itu dia. Tapi begitu besar semangat Pak Kadis untuk membangun wisata Aceh Tengah. Mudah-mudahan. Apa impian terbesar Pak Kadis? Kalau saya, impian saya terhadap Kabupaten Aceh Tengah ini
sama halnya mungkin Bapak Bupati kita pada hari ini, dia itu sangat menggebu-gebu untuk wisata Kabupaten Aceh Tengah. Nah ini harapan saya begini, Kabupaten Aceh Tengah ini dengan hawa yang mungkin berbeda ya, berbeda. Sektor wisata apa saja yang kita kembangkan bisa berkembang. Jangan hanya berpikir, oh ramainya kunjungan ini pada saat tertentu. Ada beberapa sektor wisata hari ini, mereka melihat ternyata setiap sudut yang ada di Kabupaten Aceh Tengah ini sangat indah. Itu sangat bisa dikembangkan untuk sektor wisata. Nah, cuma satu, kita itu jangan hanya musiman. Harapan saya itu menjadi ketetapan yang teguh terhadap para pelaku wisata, baik itu masyarakat yang ada, jangan merubah pola pikir bahwasanya wisata ini tidak jalan lagi, tetapi ada manajemen yang harus dirubah. Harapan terbesar saya Kabupaten Aceh Tengah itu adalah kabupaten yang wajib dikunjungi ke depannya. Apabila hanya berpikir tentang dalam ruang lingkup yang kecil, saya pikir itu salah. Tetapi di dunia, bagaimana dunia itu berpikir jangan cuma kopinya. Karena kopi Gayo sendiri mungkin tidak tahu dari mana asalnya. Nah, saya pikir wisata Aceh Tengah ini, Labuhan Bajo bisa berkembang kemanapun, walaupun mungkin dengan ya upaya yang bagaimana. Aceh Tengah itu sendiri, harapan saya ya mungkin masyarakat ke depannya jadilah pelaku, jangan menjadi penonton. Nah ini yang sangat penting, jangan menjadi penonton untuk melakukan hal yang berbeda terhadap pengembangan sektor wisata di Kabupaten Aceh Tengah, tetapi sebagai penerima manfaat terhadap perkembangan wisata di Aceh Tengah. Terakhir Pak Kadis, kira-kira apa pesan-pesan Pak Kadis terkait pariwisata Aceh Tengah sehingga menjadi magnet untuk wisatawan domestik maupun internasional? Kalau ini sebenarnya harapan ya. Harapan saya ramahlah terhadap wisatawan. Terbukalah untuk menerima kunjungan wisatawan. Marilah memberikan informasi yang baik kepada wisatawan. Marilah kita menerima apa perubahan yang harus kita lakukan tanpa meninggalkan adat dan istiadat. Kenalkanlah budaya kita kepada para pengunjung wisatawan, karena kita ini budaya, kemudian seni dan budaya itu sudah menyatu memang di Kabupaten Aceh Tengah. Selain sektor wisata, kita itu memiliki adat dan istiadat yang sangat ya kalau bisa kita kaji lagi, mungkin di podcast berikutnya kita mungkin bisa mengundang podcast dengan Dinas Kebudayaan, karena ini sektornya menyambung. Dan harapan saya itu tadi, marilah terbuka menghadapi perubahan tanpa meninggalkan adat istiadat. Dan Pak Kadis sepakat bahwa Aceh Tengah itu akan menjadi destinasi wisata nomor 1 di Aceh. Saya hari ini sudah melihat nilai rating tertinggi itu Aceh Tengah. Dan itu akan terwujud. Saya pastikan itu selama kami di menjabat sebagai Kadis Pariwisata, saya akan tunjukkan bahwasanya kunjungan wisatawan dan harapan orang untuk berkunjung di Aceh Tengah itu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Kadis Pariwisata, Bapak Erwin Pratama, sudah berdiskusi dengan kami. Baik rekan sahabat, sudah lama kita berbincang. Kadang arah cerak si lepas kita wah deras kin penanuti, kadang arah cerak si terlanjur kita tanuh gemur penyebui. Santai tapi serius, kalau ada mana ada. Rejin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada mana ada.